Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bertemu kembali di ibadah online pada pagi hari ini. Kami senang sekali untuk menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan untuk saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk kita beribadah di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa yang ada. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan beribadah. Kami percaya Engkau juga ada untuk kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Kita akan bersorak-sorai memuliakan namanya. Dan kita angkat satu pujian. Oh, betapa indahnya, indah bersama Yesus. Ya, kita boleh menggerakkan tangan kaki kita, walaupun di rumah, namun kami percaya Bapak Ibu Saudara semuanya luar biasa. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baulah benih gembala Harun dari canggut kecubanya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Ya, indah sekali bersama Tuhan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baulah benih gembala Harun
Tiada Allah seperti Engkau. Haleluya Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita persiapkan hati pikiran kita untuk kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas apa yang diberikan kepada kami. Dan saat ini Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu ada dalam hati kami dan mampukan setiap kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terbatas kuasa-Mu dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan,
puji Tuhan saya boleh hari ini ketemu dengan Bapak Ibu lewat ibadah online. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan tetap terus mengandalkan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang Maha Baik, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas anugerah-Mu sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu adalah anugerah-Mu. Kami boleh melayani Tuhan, kami boleh melakukan segala aktivitas, itu adalah anugerah-Mu. Walaupun di tengah-tengah masa-masa pandemi ini Tuhan, kami tahu rancangan-Mu tidak pernah gagal. Rencana-Mu tidak akan pernah gagal dalam hidup kami. Bahkan Kau punya sebuah rencana yang besar, gambaran yang besar dalam kehidupan kami, untuk kami tetap menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Pakai setiap kami Tuhan, untuk boleh menjadi saluran berkat, menjadi pewarta Injil bagi setiap orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, hamba menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ada di awal bulan. Di bulan September ini kita sudah melewati masa-masa pandemi COVID-19 hampir 6 bulan ya. Kita tahu kondisi masih seperti ini gitu ya. Kita merasakan semua kena dampaknya, tetapi kita tahu bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita. Bapak Ibu yang di rumah boleh membuka di dalam Filipi 1 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan buat kita semua. Ya, dikatakan demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Puji Tuhan. Banyak sekali orang merasa hidupnya tertekan ketika ada COVID-19. Hidupnya merasa dibatasi, ya, merasa bahwa hidupnya tidak seperti dulu lagi. Memang betul, dengan adanya COVID-19 itu membuat kita dibatasi. Kita tidak boleh berkumpul, kita tidak boleh jalan bebas tanpa masker, kita tidak boleh tanpa cuci tangan. Semua itu dilakukan untuk supaya kita bisa membatasi penyebaran COVID-19. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rencana Tuhan, gambaran Tuhan tidak akan pernah bisa dibatasi oleh pandemik sekalipun, oleh COVID-19 sekalipun. Tuhan punya sebuah gambaran yang besar, big picture dalam kehidupan kita, sebuah rencana yang besar. Dulu ketika saya masih kecil, saya pernah nonton sebuah acara SEA Games. Ya, acara itu dikemas sedemikian rupa, pembukaannya sangat bagus. Ada orang mulai berbaris, membentuk sebuah formasi dengan musik, dengan tarian, dan ketika dilihat dari atas menjadi sebuah gambaran yang indah. Tetapi ketika saya pernah datang ke sebuah stadion untuk melihat acara itu, saya melihat tidak ada sesuatu yang menarik sekalipun. Yang saya lihat hanya ada orang yang berbaris, menari, ya, tanpa saya bisa melihat sebuah gambaran besar. Tetapi ketika saya nonton TV dari atas, di shooting, dari atas dilihat, ternyata itu membentuk sebuah kolaborasi yang sangat indah. Itu membentuk sebuah gambaran yang indah, yang bisa dinikmati oleh setiap orang. Dan saya melihat itu sebuah gambaran besar. Mungkin hari ini kita tidak bisa melihat gambaran besarnya Tuhan, atau belum melihat gambaran besarnya Tuhan. Kita masih fokus kepada apa yang ada di sekeliling kita. Kita masih fokus dengan apa yang kita lihat. Sejauh mata ini memandang, kita lihat COVID-19 semakin naik. Kita lihat masih banyak orang berkerumun. Kita masih lihat kok ekonominya belum pulih dan sebagainya. Tetapi kita percaya ada sebuah gambaran besar yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Jadi kita tidak boleh takut,
Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh patah semangat. Kita harus tetap berjuang untuk yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mengatur segala sesuatunya untuk kehidupan kita. Tuhan itu punya rencana besar di hidup kita walaupun di tengah-tengah pandemi corona. Pertanyaannya buat kita, mampukah kita melihat gambaran atau rencana Tuhan di dalam hidup kita? Kalau kita hanya fokus kepada masalah, kalau kita hanya fokus pada persoalan, kita tidak akan pernah bisa melihat gambaran Tuhan, rencana Tuhan. Dulu saya tidak mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Ya, dulu saya tidak tahu kenapa saya harus mengalami banyak persoalan. Tetapi Tuhan mengatur hidup saya seperti puzzle yang diatur sedemikian rupa sehingga membentuk sesuatu yang indah. Hari ini saya tahu panggilan hidup saya. Hari ini saya tahu bahwa saya melayani Tuhan. Nah, pertanyaan yang kedua, cukupkah kita hidup hanya sebagai warga negara Indonesia? Memang betul kita ada di Indonesia. Kita ada di kota Jogja, di kota Wates. Memang betul. Tetapi apakah kita cukup hanya hidup sebagai warga Jogja atau warga Wates saja? Kita tahu bahwa gambaran besar Tuhan, bahwa kita juga harus hidup sebagai warga negara kerajaan Allah. Katakan amin. Setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita punya keanggotaan sebagai WNKA, warga negara kerajaan Allah. Kita di bumi ini hanya sementara saja. Kita akan hidup nanti bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya, memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Itulah gambaran besar, itulah rencana Tuhan. Jadi kita hidup di bumi ini untuk memberitakan kabar sukacita, untuk tetap semangat mengikuti rencana Tuhan, untuk tetap memberitakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu menyelamatkan hidup kita, bahwa Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus hidup Anda dan saya. Jadi kita tidak usah takut, kita tidak usah cemas dengan keadaan. Percaya kalau kita hidup sesuai dengan identitas kita sebagai warga negara kerajaan Allah, Tuhan sendiri yang akan menuntun, memimpin hidup kita, dan kita tidak akan pernah kalah. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan pemenang, bukan Tuhan nasib, bukan karena wah nasib, bukan, tetapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang punya tujuan, rancangan yang besar, gambaran besar di dalam hidup kita. Nah, sadarkah kita akan hal itu? Bahwa sesungguhnya kita ini adalah warga kerajaan Allah. Nah, di dalam Filipi 1:27 tadi yang kita baca, dikatakan hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dalam sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Di dalam ayat ini Paulus mengingatkan bahwa kita punya tanggung jawab, bukan hanya sebagai warga negara Indonesia, tetapi kita punya tanggung jawab sebagai warga negara kerajaan Allah. Nah, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah masa pandemi ini supaya kita bisa menang, supaya kita bisa melihat rencana Tuhan, supaya kita bisa mengikuti rencana Tuhan? Yang pertama, kita harus hidup sepadan dengan Injil Kristus. Itu tanggung jawab kita. Itu bukan himbauan, itu bukan pilihan, tetapi sebagai warga negara kerajaan Allah, kita harus hidup sepadan dengan Injil Kristus, supaya kita tahu apa big plan, rencana besar Tuhan apa dalam kehidupan kita, sehingga kita berjalan di dalamnya, sehingga kita tidak takut, kita tidak cemas, bahkan kita mengejar sesuatu yang salah, tapi kita sungguh-sungguh menggenapi rencana Tuhan di tengah-tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak orang kecewa dengan COVID-19. Ada banyak orang menyerah dengan keadaan. Bahkan berkata kenapa harus ada COVID-19, bahkan menyalah-nyalahkan Tuhan.
hari ini, ketika engkau hidup sepadan dengan Injil Kristus, engkau akan tahu bukan keadaan yang menentukan hidupmu, bukan situasi yang menentukan hidupmu, tetapi Tuhanlah yang menentukan hidupmu. Tuhanlah yang memberikan batas di dalam hidupmu, bukan pikiran kita, bukan apa yang kita pikirkan. Ada banyak hal yang membuat kita dibatasi atau membuat kita tidak bisa menggenapi rencana Tuhan, dimulai dari pikiran kita. Seringkali kita merasa tidak bisa, seringkali kita merasa menyerah dengan keadaan, kita terintimidasi dengan keadaan, bahkan kita mulai menghakimi keadaan. Hari ini engkau harus hidup sepadan dengan Injil Kristus, supaya engkau bisa menembus batas dunia. Imanmu bisa menembus batas, sehingga engkau keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Nah, hidup layak secara Injil, hidup sepadan artinya hidup layak untuk Injil. Ya, dikatakan berapapun harganya, hanya at all cost dalam bahasa Inggrisnya, berapapun harganya. Ya, hidup sepadan itu bicara layak. Kemudian apa? Cocok. Kemudian apa? Setara, sesuai dengan Injil. Itulah tanggung jawab kita sebagai warga negara kerajaan Allah, hidup sepadan dengan Injil. Ketika engkau hidup sepadan dengan Injil, engkau akan mengerti ada rencana besar yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupanmu, sehingga engkau menatap dunia ini dengan positif, dengan antusias, bukan dengan sedih hati. Bagaimana nasib usahaku, bagaimana nasib keluargaku, bukan. Tetapi engkau menatap hidup ini dengan penuh keberanian bahwa Tuhan Allah yang akan memulihkan setiap keadaan kita. Katakan amin. Haleluya. Hal yang kedua, supaya kita bisa menembus batas, supaya kita bisa menang, supaya kita bisa melewati masa pandemi COVID-19 dengan penuh sukacita. Yang kedua dikatakan di ayat yang tadi kita baca, bahwa kamu teguh berdiri. Ada kata teguh berdiri. Ini merupakan kata yang penting. Kalau yang pertama kita hidup sepadan dengan Injil, maka yang kedua kita harus teguh berdiri. Ya, teguh berdiri dalam apa? Satu roh dan sehati sejiwa. Ya, kita harus meneguhkan diri kita, kita harus menguatkan diri kita untuk tetap menghadapi hidup ini, untuk tetap tidak menyerah, don't give up dengan keadaan, tapi berjuang, dikatakan dalam ayat itu. Ya, kata berjuang atau kata teguh berdiri ini dikatakan adalah apa? Saling tolong menolong, saling bahu membahu satu dengan yang lain. Kita tahu bahwa hari ini kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita butuh teman, kita butuh rekan untuk apa? Saling tolong menolong sebagai umat Tuhan. Salah satu tanggung jawabnya adalah untuk apa? Saling tolong menolong. Ada apa? Kekompakan, ada kesetia kawanan, ada satu roh, sehati, sejiwa, satu tujuan. Kalau kita sama-sama umat Tuhan, tapi mulai bermusuhan satu dengan yang lain, dikatakan kita tidak sedang melakukan tanggung jawab sebagai warga negara kerajaan Allah. Tanggung jawab sebagai warga negara kerajaan Allah yaitu apa? Saling bahu-membahu, saling menolong. Alkitab berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Hari ini kita masih dilanda wabah COVID-19. Kita harus saling tolong-menolong, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin. Kita mulai hari ini sampai detik ini kita masih memberikan bantuan, yang punya saling memberi, saling menabur satu dengan yang lain. Lebih baik memberi daripada menerima, Alkitab bilang demikian. Ya, sehingga apa? Kita bisa melewati masa-masa pandemi COVID ini dengan penuh sukacita. Kita bisa melewati masa-masa pandemi COVID ini dengan penuh kegembiraan.
Sebab masih ada teman, masih ada kawan, masih ada orang yang ada di sebelah kita, yang menopang kita ketika kita jatuh. Inilah tanggung jawab sebagai warga negara kerajaan Allah, saling tolong menolong. Kita tahu bahwa COVID-19 ini membuat orang jauh, tidak boleh ketemu, tidak boleh berkumpul, tidak boleh tolong menolong. Kita tahu COVID-19 tidak bisa menghalangi kita menjadi warga negara kerajaan Allah yang saling bahu-membahu. Kita bisa gunakan segala macam cara. Kita bisa telepon, kita bisa pencet HP kita untuk menghubungi, untuk memberikan nasihat, untuk berdoa satu dengan yang lain. Ini sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bangun ini, ya, saling bahu-membahu, tolong menolong, saling kompak sebagai warga negara kerajaan Allah. Tidak saling tuding menuding, tidak saling salah menyalahkan. Yang satu bilang A, yang satu bilang B, bermusuhan, yang satu keluar dengan emosi. Tidak ada saling kekompakan. Kita boleh beda pendapat, tetapi kita tetap teguh berdiri bahu-membahu menjadi satu di dalam warga negara kerajaan Allah. Itu panggilan hidup kita. Itulah big plan-nya Tuhan, supaya orang lain melihat ada Yesus di dalam kita. Woi, ada orang Kristen kok rukun. Mas berkata, rukun itu penting. Kerukunan itu akan membuahkan sebuah hal yang luar biasa. Hari ini sadarilah bahwa dirimu adalah warga negara kerajaan Allah. Itulah big plan, big picture, gambaran besar Tuhan di dalam hidup kita. Kita bukan hanya warga negara dunia, tetapi kita juga warga negara kerajaan Allah. Sadari hal itu, supaya banyak orang diselamatkan, supaya banyak orang bisa melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Hari ini kita tahu waktunya sudah dekat. Kita tahu wabah ini ada, memang diizinkan Tuhan, supaya kita bisa semakin dekat dengan Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan, semakin menjadi warga negara kerajaan Allah yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, kita belajar dari ayat ini. Dikatakan di dalam ini bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kita harus apa? Berjuang di dalam Injil. Injil itu adalah sebuah cerminan, seperti cermin di dalam hidup kita. Dia adalah kebenaran. Jika kita melihat cermin itu, kita tahu ada yang salah dalam hidup kita, maka kita berubah. Dan Injil itu juga apa? Diberitakan. Hari ini banyak sekali orang sudah merasa tidak perlu memberitakan Injil. Tapi inilah tanggung jawab kita sebagai warga negara kerajaan Allah. Inilah gambaran besarnya Tuhan, supaya kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Matius 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan, itu sebuah amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini penting. Ini amanat yang sangat penting. Supaya kita memberitakan tentang keselamatan. Supaya kita berjuang di tengah-tengah masa COVID pandemik ini. Kita berjuang menjadi saksinya Tuhan. Kita tahu tidak mudah, tidak gampang sebuah budaya baru yang sebelumnya kita bisa enak leluasa bertemu, berkumpul, bernyanyi bersama-sama. Tetapi dengan adanya COVID-19 kita berubah gaya hidup kita, pola kita berubah. Kita tidak bisa lagi berkumpul, tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Dengan online kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Orang yang jauh bisa melihat. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terbatas oleh tembok-tembok yang menghalangi. Inilah
rencana Tuhan supaya kita berjuang sungguh-sungguh memberitakan Injil. Jangan sampai kita di dalam satu perahu yang sama, di dalam satu iman yang sama, saling bermusuhan, pasti kita akan rugi. Kita ini ada di dalam satu perahu yang sama, Bapak Ibu. Sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus, Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, kita ada di dalam satu kapal yang sama, di dalam sebuah kapal besar yang sama, yang dinahkodai oleh Tuhan Yesus. Kalau kita ada dalam satu perahu yang sama, tetapi kita saling memusuhi, ada kerugian yang besar. Hari ini kita harus tahu bahwa kita harus berjuang bersama-sama di dalam Injil Tuhan. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ke sebuah daerah di Indonesia yang cukup pedalaman. Kita masuk ke dalam sebuah hutan. Saya masuk dengan teman saya, pakai sebuah perahu yang kecil, Bapak Ibu. Saya bertiga dengan teman saya. Kita mau masuk ke dalam hutan lewat sungai. Lalu apa yang terjadi? Kami bertiga mulai mendayung perahu itu. Saya yang paling besar dari kedua teman saya duduk di tengah. Teman saya ada di ujung depan sama ujung belakang. Kita sama-sama mendayung. Teman saya bilang kepada saya, "Indra, kamu jangan bergerak. Kalau kamu bergerak, kapal ini akan oleng. Kalau kapal ini oleng, maka semuanya akan tenggelam, jatuh ke sungai. Yang rugi siapa? Semua, seisi kapal itu." Saya duduk diam, padahal kapal itu pas banget dengan tubuh saya. Saya diam. Saya sambil mendayung, saya berusaha untuk menjaga supaya tidak oleng, supaya saya tidak membuat kerugian bagi teman-teman saya. Ini sebuah gambaran kalau kita di dalam sebuah perahu yang sama, tapi kita tidak mau berjuang bersama. Kita berjuang dengan sendiri-sendiri, maka perahu itu bisa oleng. Seisi kapal itu bisa dirugikan oleh kita. Oleh sebab itu, sebagai warga negara kerajaan Allah, ada sebuah tanggung jawab untuk kita berjuang di dalam Injil bersama-sama dengan saudara seiman. Ini panggilan hidup kita. Inilah hidup kita yang sesungguhnya. Inilah gambaran besar Tuhan. Bukan hanya engkau hidup sebagai manusia di bumi ini, tetapi engkau punya tanggung jawab sebagai warga negara kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada, mari kita bangkit. Jangan sampai pikiran kita dibatasi oleh ketakutan-ketakutan kita. Jangan sampai hidup kita dibatasi oleh kebodohan-kebodohan kita. Tetapi biarlah hidup kita ini keluar sebagai pemenang di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah hidup kita keluar sebagai emas, sehingga banyak orang melihat kita menjadi terang bagi siapapun, sehingga orang melihat Yesus. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, kita bisa menjadi saksi bagi dunia ini bahwa Yesus adalah Tuhan yang dahsyat. Hari ini tidak usah takut dengan keadaanmu. Mungkin hari ini kau sedang berjuang untuk ekonomi, kau berjuang untuk keluargamu. Itu betul. Tetapi jangan lupa, engkau harus berjuang juga untuk kerajaan Allah. Sebab kita ini bukan hanya warga dunia, tetapi kita adalah warga negara kerajaan Allah. Dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, sadarilah dan mulai bangkit. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, aku persembahkan hidupku kepadamu di tengah-tengah masa COVID ini. Aku mau jadi berkat, aku mau memberi, aku mau menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Di luar sana masih banyak orang membutuhkan keselamatan. Mari beritakanlah keselamatan itu bagi banyak orang.
sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini panggilan kita sebagai WNKA, warga negara kerajaan Allah. Hari ini bangkit, mulai bangun mesbah, mulai datang kepada Tuhan, sebab Tuhan yang akan menuntun, membawamu kepada rencananya yang besar. Big picture, gambarannya Tuhan. Ikuti Tuhan dan engkau akan mengalami sukacita. Walaupun sekalipun engkau melewati lembah-lembah kekelaman, walaupun engkau melewati masa-masa sulit ini, tetapi engkau tetap bahagia. Ketika engkau bahagia, imanmu kuat, maka imunmu juga kuat, sehingga engkau bisa kuat menghadapi masa-masa sulit ini. Puji Tuhan, hari ini jangan menyerah, don't give up, terus menyala-nyala buat Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap kami yang ada, yang mendengarkan ibadah online ini Tuhan. Biarlah setiap kami sadar bahwa kami bukan hanya sebagai warga negara Indonesia, tetapi kami juga warga negara kerajaan Allah. Kami berjuang buat Indonesia, berdoa buat Indonesia, supaya Indonesia juga keluar dari wabah ini Tuhan. Tapi kami juga harus menyadari bahwa kami punya tanggung jawab untuk kami hidup sepadan dengan Injil, untuk kami bisa saling bahu-membahu satu dengan yang lain, terus berdiri, teguh berdiri, dan kami juga berjuang di dalam Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami bangkit, maju, tidak mundur, tidak ke belakang, tapi maju ke depan, berjuang bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan semua keluarga, pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Tuhan urapi, Tuhan penuhi dengan kekuatan yang baru, yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan, yang miskin diperkaya, bahkan yang sedang mengalami pencobaan, percaya bahwa pencobaan yang kau alami tidak akan melebihi kekuatan-Mu. Puji Tuhan, hari ini yang berdoa untuk setiap jemaat-Mu, biar jemaat-Mu tetap kuat, tetap sehat, terus melayani Tuhan tanpa batas. Sebab kami tahu, kami percaya bahwa kami diberi Tuhan Roh yang tidak terbatas, sehingga kami bisa menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih, hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, shalom. Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu, ini adalah minggu pertama kita akan perjamuan kudus. Bapak Ibu boleh mempersiapkan roti anggur yang sudah ada, atau kalau tidak ada boleh menggunakan roti dan air seadanya, tetapi biarlah hati kita tertuju kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat roti ini di atas kepala kita sebagai tanda bahwa kita menghormati tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita sambil makan roti ini, kita berdoa, minta ampun jika ada kesalahan, ada dosa, supaya kita dikuduskan, dilayakkan oleh Tuhan. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan ini di atas kepala kita, sebagai tanda bahwa kita menghormati darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukanlah cawan yang persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita angkat kedua tangan, mulai berdoa kepada Tuhan, mulai mengucap syukur bahwa
Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Mulai doakan keluargamu, doakan anak-anakmu, doakan seisi rumahmu, doakan keluargamu yang belum mengenal Tuhan, supaya dijamah, dilawat oleh Tuhan, sehingga percaya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah yang luar biasa. Engkau sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kami, untuk membuat kami punya pengharapan, untuk kami punya gambaran yang besar dalam hidup ini, sehingga kami menggenapi rencana Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu, jemaatmu, Tuhan urapi, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan bangkitkan kami, untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, melewati segala apapun tantangannya. Kami tetap keluar sebagai pemenang, sebab Tuhan kami sudah menang di atas kayu salib. Tuhan kami, Tuhan itu yang dahsyat. Terima kasih, hamba menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, tiba saatnya kali ini kita akan memberikan persembahan dan kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengucap syukur kepadanya. Terima kasih Bapa untuk apa yang memberikan kepada kami, dan saat ini kami akan memberikan persembahan yang datangnya dari Engkau. Biarlah persembahan ini berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami memberikannya dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara semua yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara semuanya lewat nomor rekening yang tertera di bawah ini. Silakan persembahan apapun itu. Sambil kita angkat satu lagu pujian. Kita berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk segala berkat-Mu yang Kau berikan atas kami. Terima kasih untuk ibadah yang berlangsung. Terima kasih untuk urapan-Mu, lawatan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Diberkatilah Indonesia Tuhan oleh karena anugerah-Mu. Diberkatilah kami oleh karena campur tangan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, memberkati untuk para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan menuntun mereka. Setiap keputusan, kebijakan yang ada semuanya datangnya daripada Tuhan. Tangan Tuhan, hikmat Tuhan yang menuntun mereka untuk melakukan dan memutuskan segala sesuatu. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk perekonomian Indonesia. Bangkitkan perekonomian kami Tuhan. Dengan segala kondisi yang ada yang Tuhan izinkan, Tuhan bukakan atas kami pintu-pintu yang selama ini tertutup Tuhan. Tuhan mari buka pintu terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru, perjuangan-perjuangan baru, bangkitkan atas Indonesia perekonomian kami hingga kami menjadi berkat atas yang lainnya di dalam nama Yesus. Kami juga mengucap syukur untuk Pentakosta ketiga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu selalu ya dan amin. Dan setiap firman-Mu yang Kau berikan atas kami selalu Tuhan genapi atas kami. Kami mengucap syukur untuk kebangkitan kaum Yeremia, generasi Yeremia, generasi muda yang takut akan Tuhan, yang sudah dipulihkan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Satu generasi yang memenangkan jiwa yang lain, yang tidak kompromi dengan dosa, bahkan cinta mati-matian akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk kesatuan gereja-gereja-Mu Tuhan. Kami percaya segala kondisi yang ada membuat kami mengerti kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa gereja-gereja-Mu Kau pakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biarlah anugerah Tuhan itu turun atas kami. Kami percaya darah anak domba itu menutup bungkus Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami yang bergereja, bahkan keluarga-keluarga yang ada, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya kemuliaan Tuhan terus dinyatakan dalam kami Tuhan. Terima kasih semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Akhirnya Tuhan, segala pujian, hormat dan kuasa dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan.
Biarlah kasih Tuhan yang besar itu menaungi engkau, membuat engkau menjadi kepala bukan ekor, membuat engkau semakin naik dan tidak akan pernah turun. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja kau buat, Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus ada pada engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.